density konkret. Ini sesuatu apa namanya? Ya menurut saya di Indonesia memang tidak biasa ya. Dan di situ baru pertama kali untuk precast lagi mau diajukan ke Muri niatnya. Tapi kita minta untuk bicara kali ini, ya. Jadi yang pertama bicara siapa dulu, Bu? Oh, dari Pak Sumedi dulu. Monggo saya serahkan ke Pak Sumedi. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Beliau lahir di Jakarta tahun 65, ya. S3, S3-nya dari mana ini? UGM, Pak? Dari Jepang. Wow, keren nih. Bicaranya dari Jepang kita. Terus dia sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional. Wah, pas ini, Pak. Yeah. Monggo silakan. Saya bicarakan satu lagi dengan Bu Rani dan Pak Adi dulu saya sampaikan. Pembicara kedua nanti dengan Bu Rani selaku Project Manager Nindya Modern KSO. Ini swasta ya. Jadi swasta dong. NBP-nya dari PT Nindya Karya dan ini ada Pak Adi Abdul Hafiz dari Merah Putih, dia S1 Universitas Indonesia dan pekerjaan saya saat ini sebagai apa Pak VAS tahu Pak? Value Added S-nya Solution. Wow, keren. Value Added Solution. Ini istilahnya merah putih aneh-aneh, tapi bagus lah. Business Unit Head PT Mulia Motif Mulia Merah Putih Beton. Saya pernah kunjungan ke Cilegon pada saat Monet, sudah pernah membuat connecting pipa untuk pemberat di laut. Dan sekarang ketemu lagi untuk yang di Rumah Sakit Gatot Subroto ya. Waktu kami berikan pertama kali ke Pak Sumedi, silakan Pak. Saya mohon izin berdiri. Mangga, mangga Pak. Dari tadi duduk terusan. Baik, waktunya berapa menit ya? Supaya ngatur waktu. Baik, slide. Jadi judulnya saya ubah sedikit, arah kebijakan pembangunan struktur 2025-2029, sehingga nanti agak di langit bahasanya, tapi akan penting bagi kita supaya nanti bagaimana masa depan untuk industri konstruksi terkait dengan perencanaan 5 tahun ke depan. Slide berikutnya. Saya S1 dari UGM, Fakultas Ekonomi, S2 dari Nagoya University, S3 dari Tokyo, Urban Engineering. Jadi nanti mohon maaf kalau contoh-contohnya pakai contoh Jepang ya. Karena kalau di Jepang itu soal beton teknologinya berkembang terus. Kalau kita ukurannya 10 tahun, 20 tahun, kalau Jepang bangun jalan, jembatan, umurnya harus 100 tahun. Jadi standarnya menjadi penting bagaimana pengetahuan dan teknologi itu menjadi sangat penting di dalam industri konstruksi itu. Ada beberapa pesan utama. Yang pertama, bagaimana nanti asosiasi ini memberi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Jadi input apa saja yang nanti masuk di dalam dokumen RPJMN. Kemudian yang kedua, itu menyangkut perbaikan tata kelola, terutama infrastruktur kita. Kita membangun cepat dengan investasi besar, tapi kalau tata kelolanya masih belum optimal, sehingga pembangunan infrastruktur atau konstruksi tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada tata kelola yang harus kita perbaiki. Yang berikutnya adalah soal kapasitas dan kompetensi. Ini juga penting, bagaimana perusahaan-perusahaan konstruksi skala kecil, menengah, itu bisa menikmati juga hasil dari pembangunan infrastruktur. Kalau 4L ya, lu lagi. Jadi nanti perusahaan konstruksi yang kecil menengah akan gulung tikar. Jadi bagaimana kapasitas dan kompetensi dari perusahaan konstruksi skala menengah kecil itu juga meningkat. Di sini ada pelatihan, pendampingan, fasilitasi. Pasti AP3I punya fasilitas itu ya. Yang berikutnya adalah pengembangan inovasi bahan baku. Tadi nanti Mbak Anu ya yang menjelaskan.
Ada perusahaan dari Finlandia datang ke Bappenas menawarkan, kami sudah menerapkan industri sirkuler, ekonomi sirkuler dengan bahan baku ini. Kamu mau investasi atau mendirikan pabrik atau mau kerjasama? Nah, kita harus cermat. Kalau dia hanya menjual barang, ya kita nggak mau. Tapi kalau investasi sekaligus transfer of knowledge, transfer of teknologi, oke lah. Tapi kalau hanya menjual barang, nggak jual alat, kita nggak mau. Akhirnya pergi nggak kembali lagi. Terus pengembangan teknologi konstruksi, maka AP3I bersama perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset terus melakukan pengembangan ya, termasuk Nindya Karya. Itu bagaimana teknologi dan pengetahuan sekarang dengan teknologi digital sudah bisa di-download dari YouTube dan sebagainya. Jadi percepatan pengetahuan dan teknologi menjadi semakin baik. Kemudian soal kualitas sumber daya manusia, ini kalau kita lihat di YouTube ya, saya belum pernah ke Cina ya, itu bangun rumah sakit waktu COVID hanya hitungan hari, hitungan bulan. Dulu di Jepang juga, saya kalau naik sepeda sekolah itu, nggak kerasa, tahu-tahu sudah ada bangunan. Berarti di situ kan soal teknologi konstruksi beton menjadi sangat penting. Kemudian, nah ini soal kualitas sumber daya manusia, soal pelatihan, sertifikasi, dan sebagainya menjadi sangat penting. Kemudian terkait dengan infrastruktur, konektivitas dan juga yang lain, itu juga akan menjadi sejalan dengan apa yang kita lakukan. Termasuk pengembangan riset dan penelitian, penerapan ekonomi sirkuler, terutama pemanfaatan limbah untuk konstruksi, itu juga daur ulang ya, bukan 3R tapi 5R. Kalau di Jepang sudah ada 10R ya, itu ukuran foto Pak. Tapi ada di Jepang penerapan seperti itu. Bahkan Odaiba, kalau Bapak Ibu ke Jepang, itu dibangun dengan memanfaatkan limbah. Jadi limbah sampah ada yang sebagian dibakar menjadi listrik, kemudian sisanya menjadi konkrit. Kemudian Bapak Ibu bisa searching, Odaiba itu jalannya di bawah laut. Nah, sisa limbah itu digunakan untuk membangun reklamasi pulau. Bapak Ibu searching Odaiba, ya itu ada di sana. Nah itu soal penerapan teknologi, ekonomi sirkular, kapasitas dan sebagainya menjadi sangat penting. Slide berikutnya. Nah, cara Bappenas menyusun perencanaan, itu pendekatannya adalah pendekatan foresight. Pertama, berdasarkan fakta-fakta, kejadian, event, itu apa saja yang sudah terjadi yang akan berpengaruh ke depan. Itu akan menjadi sangat penting. Misalnya begini, pada saat bencana di Palu ya, itu kan runtuhan bangunan dan sebagainya kan banyak sekali. Ada yang pengen segera dibuang saja. Tapi kami kerjasama dengan JK bagaimana memanfaatkan sisa itu untuk bangunan atau konstruksi yang dibangun. Kemudian yang berikutnya adalah tren. Tren itu bagaimana kecenderungan di masa depan. Nah ini antisipasi terhadap kecenderungan di masa depan juga akan menjadi sangat penting. Soal kualitas, soal standar itu menjadi penting. Slide berikutnya adalah driver of change. Faktor-faktor penggerak perubahan yang nanti akan berpengaruh terhadap industri konstruksi. Itu soal bahan baku, soal teknologi, soal jaringan, soal apalagi nanti akan penting untuk pengembangan industri konstruksi ke depan. Slide berikutnya, ini saya lewati saja. Nah, ada best practices atau benchmarking, ada 5 negara yang keluar dari negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan tinggi. Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, dan Cina. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya itu soal tadi,
riset, inovasi, dan teknologi. Itu menjadi kunci. Jadi bagaimana kita bisa seperti Jepang, Cina bangun konstruksi itu cepat sekali. Waktu bisa hemat, biaya juga waktu lebih cepat, biaya hemat, standar keamanan itu juga dijaga, dan juga dari segi manfaat juga lebih cepat. Jadi standar-standar baru yang perlu kita lakukan. Jadi upgrading dari apa yang sudah kita lakukan supaya kita sejajar lah dengan 5 negara tadi. Nah, ini penting benchmarking. Slide berikutnya juga ada beberapa hal yang terkait dengan pilihan kebijakan dan juga persyaratan yang penting serta safeguardingnya. Slide berikutnya. Ini standar baru pembangunan infrastruktur yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu terkait dengan Paris Agreement. Kita sudah paham ya, bagaimana dukungan industri konstruksi terhadap adaptasi perubahan iklim. Yang kedua adalah SDGs. Bagaimana konstruksi bisa mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Soal air bersih, soal perumahan dan sebagainya. Kemudian Sendai Framework itu soal disaster risk reduction, pengurangan risiko bencana. Itu juga penting. Jadi standar-standar yang 5 negara plus negara-negara OECD ya, itu kita akan mengarah ke sana. Kita akan melamar ya, menjadi negara OECD. Itu standar kualitas infrastruktur menjadi sangat penting. Oleh sebab itu standar dan pendekatan itu soal infrastructure for all. Jadi siapa saja bisa menikmati infrastruktur. Kemudian resilient and sustainable, ketahanan dan keberlanjutan. Kemudian juga soal smart dan connected. Jadi bagaimana konstruksi itu memperlancar mobilitas. Kemudian soal ESG itu juga menjadi standar. Kita tidak mudah melakukan bisnis atau menjual atau mengekspor keluar kalau tidak memenuhi standar-standar kualitas yang memenuhi tadi ESG. Kemudian juga Bappenas sedang memperbaiki manajemen risiko pembangunan dengan menerapkan governance risk compliance, dan kita kerjasama dengan OECD ya, itu soal responsible business conduct. Jadi bagaimana peran para pelaku usaha di dalam menerapkan infrastruktur yang berbasis kepada lingkungan. Dan ini adalah standar baru yang kita naikkan. Jadi kita memenuhi standar negara-negara maju. Slide berikutnya. Demikian pula kita juga kalau kita amati Bapak Ibu ya, transformasi dari desa kota itu semakin lama semakin cepat dengan dukungan konstruksi. Tentu saja soal bahan baku dan sebagainya. Misalnya IKN, saya ikut terlibat di dalam penyiapan rencana induk IKN, otomatis nanti daerah mitra IKN, Kukar, Penajam Pasir, itu akan terpacu pembangunannya. Pasti akan membutuhkan bahan baku untuk konstruksi. Kalau IKN dan sekitarnya berkembang, Kalimantan juga akan menjadi hub. Jadi pembangunan IKN itu bukan hanya di IKN-nya saja, tapi Kalimantan secara keseluruhan. Sehingga nanti akan menjadi pendorong perubahan. Slide berikutnya. Ini bagaimana pendekatan rantai nilai. Kalau rantai pasok itu dari bahan baku menjadi produksi. Tapi kalau rantai nilai itu memperhitungkan distribusi, logistik sampai kepada pasarnya. Jadi kita harus menghitung ke sana, sehingga nanti Bappenas merencanakan pembangunan infrastruktur, itu rantai nilainya akan kita lihat berapa kebutuhan bahan bakunya, bagaimana industrinya, bagaimana distribusi dan pasarnya. Kenapa ini sangat penting? Karena wilayah kita kan terbagi dengan 7 wilayah pembangunan, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Dan masing-masing punya karakter yang berbeda.
Slide berikutnya. Itu tadi adalah rantai nilai produksi, sekarang ini rantai nilai pariwisata. Maka bagaimana pemenuhan konstruksi untuk transportasi, pembangunan jalan, jembatan, kemudian untuk akomodasi, hotel, rumah makan dan sebagainya, pasti akan membutuhkan dukungan dari industri konstruksi. Dan nanti IKN juga akan berkembang sehingga demand dari produk konstruksi akan meningkat, termasuk pembenahan destinasi dan atraksi, dan juga bagaimana kita mengawal sampai kepada rantai nilainya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, Bappenas, ini cara berpikir Bappenas, bagaimana evidence base dan knowledge base di dalam perencanaan dengan data, peta, informasi dan pengetahuan atau knowledge management itu menjadi bagian di dalam perencanaan kita, termasuk best practice-nya. Kita juga menyusun skenario dan proyeksi berdasarkan rencana-rencana yang ada, kemudian modeling dan analisis yang bersifat kualitatif disagregatif. Dengan skenario, proyeksi, dan simulasi kita bisa menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan itu 20 tahun, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional itu 5 tahun. Slide berikutnya. Ini Bappenas menyusun 2025-2045. 2024 belum selesai, kita sudah memikirkan 2045. Ada yang mengatakan mimpinya terlalu jauh. Tapi kalau infrastruktur itu 20 tahun hitungannya termasuk menengah. Kita membangun konstruksi bisa cepat, tapi bisa juga butuh waktu ya, pembebasan lahan dan sebagainya. Kita sedang menyusun RPJMN 2025-2029. Ini adalah terjemahan dari visi misi Presiden terpilih ke dalam program kerja 5 tahun ke depan. Slide berikutnya. Ada 8 agenda yang kita, nomor 6 dan 7, pembangunan wilayah dan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, itu akan relevan dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Slide berikutnya. Ini transformasi yang kita lakukan. Bapak Ibu, investasi proyek strategis nasional itu dimulai di 2010-2014, itu anggarannya 854 triliun. Itu ada, kemudian 2015-2019 itu ada 467,4 triliun, termasuk kereta cepat, bendungan, pelabuhan, bandara, itu adalah proyek strategis nasional. Kemudian juga menyangkut 2020-2023 itu 1.000 triliun. Nah, yang tersisa di 2024 itu 475,4 triliun. 5 tahun berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini ada Astacita ya, visi misi dari Presiden terpilih bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Di misi ketiga itu melanjutkan pembangunan infrastruktur. Itu jelas sekali bagaimana nanti upaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur ke depan. Slide berikutnya. Nah, di dalam program prioritas itu ada pembangunan hunian, kemudian pembangunan kota-kota dan sebagainya, termasuk IKN, itu adalah bagian dari program prioritas 5 tahun ke depan. Slide berikutnya. Slide. Nah, kita petakan ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang terkait dengan dukungan terhadap Astacita Presiden terpilih. Misalnya bendungan, kemudian persampahan, sanitasi, energi, transportasi, kemudian juga perumahan, dan juga dari sisi pembangunan tanggul dan sebagainya. Nah, semua itu akan menjadi demand bagi industri konstruksi. Slide berikutnya. Ini ada beberapa arah kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, transformasi sosial, budaya dan ekologi. Itu ada beberapa prioritas, ada tadi yang saya sebut, ada bendungan, ada pelabuhan, ada bandara dan sebagainya.
Slide berikutnya, ini estimasi sementara ya, kebutuhan investasi infrastruktur ya. Ini masih kajian dari JICA, dari bersama Bappenas. Itu masing-masing wilayah dengan target pertumbuhan tertentu, maka kita mencoba hitung berapa investasi yang diperlukan. Jadi ini pertimbangan yang bersifat sementara, hitungan sementara. Tentu saja nanti kami akan cek kembali dengan kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur lainnya dari studi-studi yang lain. Nah, itu perkiraannya besar sekali, itu sekitar 2.000 triliun untuk hanya untuk 3 sektor saja ya, untuk sektor transportasi, listrik dan air bersih. Belum nanti soal bangunan, perumahan, itu pasti akan menambah kebutuhan investasi ke depan. Slide berikutnya, ini saya lewati saja ini, penyusunan rencana strategis dari Kementerian Lembaga. Slide berikutnya. Terus, kalau industri beton pracetak ini ada catatan perkembangan ya, pertumbuhan kapasitas produksinya, penggunaan beton pracetak, konstruksi, berapa jumlah pabriknya, tantangan perkembangan dan sebagainya. Ini nanti mungkin setiap tahun pasti akan semakin berkembang. Sekali lagi kuncinya adalah upgrading kapasitas kita, terutama pelaku industri, dan juga soal teknologi, soal pengetahuan, soal pembiayaan dan sebagainya. Slide berikutnya, indikasi PSN, jadi direktorat saya itu mengawal pelaksanaan PSN, sehingga kalau belum tuntas di 2024 akan kita carry over di 2025-2029. Karena ketentuan PSN itu harus selesai di semester 1 2024 ini. Nah, dengan adanya presiden terpilih yang menekankan kepada pembangunan infrastruktur, maka kita akan carry over. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya itu karena prosesnya melebihi tahun 2024, maka sementara kita coret dulu. Nah, nanti bisa saja masuk di 5 tahun berikutnya. Tapi ini masih menjadi catatan. Nah, ini jalan tol Trans Sumatera, jalan tol, kemudian Mass Rapid Transit, Jakarta East West itu, kemudian juga LRT di beberapa kota, dan pembangunan tanggul yang lain. Slide berikutnya, ini pembangunan jalan dan jembatan, indikasi proyek yang kita carry over, ada jalan tol, kemudian pembangunan kawasan, pembangunan jembatan, kemudian juga beberapa jalur kereta ya, yang tentu saja ini nanti akan membutuhkan kerjasama dengan pelaku usaha di konstruksi Bapak Ibu. Slide berikutnya, ini dukungan contoh untuk PT Waskita ya, beton precast. Nanti mungkin banyak sekali pelaku-pelakunya. Harusnya pelaku usaha yang kecil menengah itu ikut terlibat sehingga dampak berganda atau multiplier effect dari pembangunan infrastruktur itu bisa dirasakan oleh semua dan mampu menggerakkan ekonomi. Slide berikutnya, ini kami mencoba memetakan rantai nilai untuk industri beton di Lampung ya. Kalau pemerintah daerah Lampung membangun atau pemerintah pusat membangun di Lampung, itu bahan bakunya dari mana? Siapa saja yang terlibat? Berapa nilai tambahnya? Nah, kalau itu bisa dihitung dan kita bisa perkirakan, maka optimalisasi dari pembangunan infrastruktur di setiap wilayah bisa kita lakukan. Tapi karena ada keterbatasan kapasitas, misalnya pengusaha di Kalimantan, di Sulawesi terbatas, yang bergerak di sana pelaku usaha dari Jakarta semua. Nah, pelaku usaha yang ada di Kalimantan, di Sulawesi menjadi terbatas. Nah, ini perlu kolaborasi, kerjasama, kemitraan. Jadi rantai nilai ini kami petakan supaya nanti kebutuhan bahan baku, produksinya bagaimana, pengolahannya,
distribusinya, logistik, sampai ke pasarnya itu bisa kelihatan. Coba Bapak Ibu kalau bisa memetakan rantai nilai industri beton ini, maka kan sangat menarik. Kita bisa hitung daya dukung dan daya tampung suatu wilayah terhadap industri beton dan bagaimana distribusi antar daerahnya. Ini baru saja satu contoh. Nanti kita bisa bekerja sama untuk memetakan daerah lain. Slide berikutnya. Ini potensi kontribusi industri beton untuk jalan tol ya. Ini bisa kita hitung juga karena perkiraan ruas jalan tol dan investasi itu di Banda Aceh, Binjai itu bisa 55 triliun. Kemudian ruas jalan tol berikutnya 74, total potensinya 299,8 triliun. Nah, kalau ini bisa melibatkan industri konstruksi secara sinergis ya. Pendekatannya tidak hanya besar-besar saja BUMN, tapi juga pelaku usaha menengah, maka ini akan memberikan dampak berganda yang lebih besar. Slide berikutnya. Ini sebaran, mungkin 1 menit lagi Pak. Ya, habis ya. Monggo dipercepat aja Ya, Pak Sumedi. slide berikutnya. Ini beberapa roadmap yang mungkin nanti kami ambil dari Konstruksi Indonesia 2045 ya. Jadi gambaran masa depan termasuk elemen dasar digitalisasi dan sebagainya. Slide berikutnya. Ini rantai nilainya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat lebih dipertajam ya. Slide berikutnya. Terus slide berikutnya. Nah ini agenda kerjasama kemitraan, bagaimana nanti asosiasi dengan Pemda, itu mereka punya dokumen rencana pembangunan daerah untuk membangun infrastruktur di daerah, pasti mereka akan membutuhkan dukungan dari industri konstruksi. Nah itu kita bisa masuk kerjasama, menghitung perkiraan kebutuhan industri beton dan sebagainya. Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi soal riset, kemudian dengan pemerintah, mitra pembangunan, itu soal pendampingan kepada pelaku usaha yang kecil menengah, dan kepada media soal sosialisasi, literasi, edukasi menjadi penting. Kemudian terakhir dengan luar negeri, ini mungkin juga dengan Jepang, dengan JICA, dengan Korea, itu tidak hanya kita jadi tempat produksi, tapi ada kerjasama untuk alih teknologi dan pengetahuan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Sumedi, dari ini komplit sekali ya, tapi ada catatan yang kecil yang saya akan coba sampaikan. Setiap bangunan harus memperhatikan lingkungan. Jadi kami dari AP3I memang menyiapkan Pak, kita lagi standar industri hijau. Jadi harapan kita tahun 2025 sudah bersertifikat masing-masing perusahaan dari anggota AP3I Pak. Kemudian yang kedua, kita memang rencananya dari 5R, 8R, malah sekarang 10R ya Pak ya. Ya ini nanti kita akan internal coba siapkan terkait dengan 10R-nya ini nanti. Kalau perlu manggil Bapak lagi nih. Kemudian potensi support untuk SDGs Pak. Ini hadir juga dari PLN Pak. Itu punya material apa namanya? Flash. Sebenarnya kami ngundang juga untuk alternatif agregat. Seperti ya, salah satu yang di sebelah kanan itu sudah menggunakan besi Pak. Istilahnya macam-macam. Jadi mungkin itu menjadi suatu tantangan buat kita. Kemarin ada yang menyampaikan akan membangun dari Bapekten Pak. Hadir di sini Bu kemarin, menantang kami untuk membangun
T nuklir. Jadi ini kesempatan juga untuk anggota-anggota kami, silakan kalau mau niru NK. Bersama-sama Ibu ya, kolaborasi ya. Terus Bapak belum nyinggung perumahan tadi ya. Jadi kemarin ada yang hadir juga di sini, Pak Zulkifli itu menyampaikan pemerintahan baru tadi ingin membantu masyarakat prasejahtera, Pak. Mohon nanti itu masukan AP3I, Pak, dimasukkan dalam rencana Bapak. Kita juga inginlah mesejahterakan saudara-saudara kita yang prasejahtera tadi, Pak. Itu aja mungkin yang kesimpulannya sementara. Untuk yang kedua mungkin silakan Bu Rani, state kami sediakan untuk Ibu dan Pak Adi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya di sini hadir bersama Pak Adi dari Motif Mulia. Kami mau memaparkan terkait penggunaan high density concrete untuk proyek RSPAD Gatot Subroto, di mana high density concrete ini kami gunakan untuk cor in situ dan precast, dan juga ada penggunaan terhadap kombinasi antara beton normal dan high density concrete. Next. Sedikit overview buat Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk proyek RSPAD Gatot Subroto ini adalah kreator awal dari Profesor Terawan untuk menciptakan adanya rumah sakit khusus kanker se-Asia Tenggara. Jadi awalnya biar rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang menderita kanker tidak perlu lagi berobat ke luar negeri, sehingga kita ciptakan adanya cancer center yang ada di RSPAD. Jadi ini adalah pionir awalnya di kreator di tahun 2017, akan tetapi akibat COVID dan lainnya sehingga implementasi baru bisa dilaksanakan di 2022. Dan ide ini juga sudah diterapkan ternyata di tahun 2018-2019 oleh Singapura untuk pelaksanaan cancer center yang berskala IBA proton juga di Singapura. Di sini kami di mana menggunakan high density concrete ini untuk di RSPAD, kenapa digunakan itu akibat keterbatasan lahan. Jadi lahan di Jakarta tidak mungkin kita expand, jadi yang ditingkatkan adalah mutu dan kualitas material sehingga kita upgrading di spesifikasi material yang ada. Dan untuk penelitian high density concrete ini sendiri, bahwa kita dipersyaratkan dari spesifikasi teknis itu 4.800 kg per kubik dengan FC 30 MPa. Next slide. Ini metodologi penelitian ini kami meriset di awal itu terhadap faktor-faktor dan unsur apa saja yang digunakan pada penggunaan high density concrete itu. Kami ngambil adopt dari American Concrete Institution, di mana penggunaan 4.800 itu kami mengambil sampling di magnetite dan steel shoot sesuai dengan aturan dan regulasi dan juga berbasis SNI. Dan di sini kami juga meng-hire masukan dari expert dari yang sudah melaksanakan dari LKB Mineral, tapi pencapaian di LKB Mineral penerapan di Prancis itu 4.200 kg per meter kubik. Jadi di kita 4.800, jadi kita upgrading ke spesifikasi yang 4.800. Next. Jadi riset ini kami laksanakan, itu ceritanya benar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, bahwa ini riset yang cukup panjang yang kami laksanakan dari awal Januari 2023 sampai September 2023, baru kami finalisasi di Oktober 2023. Jadi semua material-material yang kami ambil di sini dari unsur material, di mana unsur material terberat dalam suatu konkret itu ada di agregat. Jadi kami mengumpulkan semua agregat terbesar yang ada di Indonesia terutama. Jadi kita ambil dari
semua untuk agregat halus kami kumpulkan semua pasir di seluruh Indonesia dari berat-berat jenis yang cukup berat, di mana pasir yang cukup berat saat itu kami temukan adalah pasir Sukabumi. Kemudian beberapa agregat kasar yang rencana kami gantikan dengan beberapa limbah awalnya, mulai dari scrap, ada besi cor juga, ada beberapa material lain di sini, ada steel soot juga, bahkan juga kami menggunakan di sini ada juga tambahan dari batu galena. Jadi beberapa material ampas konstruksi di beberapa industri besi juga kami kumpulkan dan kami lakukan riset terhadap berat jenisnya masing-masing. Jadi ini beberapa saja yang kami tampilkan di sini, tapi riset kami jauh lebih banyak dari ini. Next slide. Dan pada saat metode penelitian kami melakukan sampling, di mana pengumpulan sampel itu ada yang material alam, ada juga material pabrikan. Di mana kami juga menguji terhadap properties material, berat jenis, perlakuan dan kandungan material tersebut. Dan kami juga melakukan beberapa trial sampling terhadap job make formula di awal-awal. Kami meng-hire dari beberapa masukan dan insight dari beberapa universitas, dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, dan juga kami mengambil beberapa trial juga di Universitas Trisakti. Dan monitoring quality juga menjadi concern di kami di sini karena berat sampel, berat basa tidak boleh kurang dari 4.800 kg per meter kubik. Next. Jadi ini beberapa hasil akhir yang agak mendekati dari hasil yang dipersyaratkan dari job make formula yang sudah kami temukan dari beberapa final terakhir di bulan Agustus-September, itu beberapa job make formula kami temukan untuk hasil beton itu di 4,992 di formula pertama, di formula kedua bahkan mencapai 5.089 kg per kubik. Di formula ketiga itu kami temukan 4.957 kg per kubik. Di final karena kita target di 4.800 dan ini juga masalah cost, jadi kami reduce tetap kembali ke 4.800 dengan finalisasi di 4.957 kg per meter kubik. Next. Ini hasil penelitian final yang kami gunakan untuk aplikasi di lapangan, di mana penggunaan steel soot hampir 50,77% dari total berat yang dipersyaratkan. Kemudian kami menggunakan Magnadens 8S itu di 28,91%, di Magnaden 20S itu di 9,71%. Yang lainnya itu di semen, admixture sama air tentunya. Next slide. Hasil penelitian di sini kami menggunakan double checklist terhadap hasil quality check terhadap material. Jadi kami melakukan uji tes standar dari 3 hari, 7 hari, 14 sampai 28 hari. Meskipun di RKS penemuan untuk terhadap beton high density concrete itu di 90 hari, akan tetapi kami di 28 hari sudah mencapai target apa yang diterapkan, meskipun kami dipersyaratkan di FC 30, tapi finalisasi untuk meningkatkan berat beton sendiri, final kita di FC 40 lebih. Jadi di sini di mana rata-rata berat segar minimal itu tanpa silinder itu 25,44 kilo dan hasil kuat tekan 28 hari itu FC 30 MPa. Next slide. Implementasi untuk pekerjaan high density concrete ini digunakan untuk shielding radiation untuk di area bunker proton, IBA proton, di mana menghasilkan tegangan nuklir sekitar 230 mega elektron volt, sehingga kita membutuhkan ada shielding dan beberapa segmen untuk sealing juga menggunakan high density concrete. Jadi di sana Bapak Ibu sekalian bisa melihat yang di marking area merah garis putus-putus itulah area penempatan placement high density concrete-nya. Next slide. Nah, ini kita juga menggunakan di sini kombinasi ada in situ dan precast,
di mana precast di sini sampai 119 unit dan core in situ rata-rata di area ceiling dan wall untuk shielding radiation. Next slide. Ini implementasi pelaksanaan. Pelaksanaan di sini kita tidak bisa menggunakan concrete pump karena berat sekali materialnya, sehingga di sini kita menggunakan banyak equipment di mana untuk mengejar target pengecoran sehingga tidak terlalu lama. Jadi kita menggunakan hampir 4 bucket cor dengan operasional 3 bucket cor, sehingga 1 TM itu hanya bisa mengangkut 3 kubik beton saja. Next slide. Ini implementasi untuk precastnya. Di slide yang sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat itu adalah kombinasi antara high density concrete dengan beton normal. Sementara yang sebelah kiri ini adalah murni high density concrete. Jadi ini kita juga menggunakan beberapa precast yang cukup banyak untuk di area removable precastnya. Next slide. Jadi dari hasil yang sudah kami lakukan dari implementasi ini, dapat kami simpulkan bahwa berat beton yang kami hasilkan untuk di RSPAD Gatot Subroto itu lebih dari 4.800 kg per meter kubik dengan berat tekan lebih dari FC 30 MPa dengan menggunakan flow slump, dengan penggunaan beton pada precast sama halnya dengan adanya juga beton normal pada precast. Dan berat volume di sini hampir 795 kubik beton untuk high density concrete sendiri. Kami merekomendasikan jika nantinya Bapak Ibu sekalian dari teman-teman praktisi ready mix ataupun precaster, kami mengharapkan nantinya mungkin kita lebih mengharapkan kualitas material yang harus seragam. Makanya di sini kami setelah beberapa riset material alam, karena keterbatasan waktu, akhirnya kami mengambil impor material dari Swedia untuk keseragaman. Akan tetapi jika nantinya dikembangkan riset ini bisa menggunakan material alam kita sendiri, tapi dengan pengontrolan quality terhadap material alamnya cukup ketat. Kemudian material juga ketersediaan volume material juga harus terjaga. Kemudian kita juga membutuhkan equipment khusus di mana pada pekerjaan ini banyak sekali kita juga melakukan melakukan perubahan-perubahan yang ada di batching plan juga untuk pelaksanaan proyek ini. Dan riset ini bisa menahan radiasi untuk shielding radiation untuk penggunaan tenaga nuklir. Dan ini mungkin nanti tepat digunakan jika lahan-lahan kita terbatas. Tapi jika Bapak Ibu sekalian nanti mempraktekannya di lahan yang cukup luas, mungkin bisa menggunakan beton normal. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin untuk pemaparan terhadap operasional, kami ada video bisa ditayangkan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana proses dan workability-nya material tersebut. Bisa Pak? Bisa dong ditayangkan? Udah. Mungkin tolong di-share screen ke Pak Dadang ya mungkin. Ya, end screen dulu. Habis Pak Dadang, Pak Adi. Iya, sama Oh, Pak. sama-sama. Materi disusun bersama Pak. Bu, ada yang tukang ujinya juga saya udah kenal loh Bu. Oh iya Pak. Itu yang baju kuning Bu. Oh, kenal deket Pak. Enggak, kenal di sini tadi Bu. Biar yang lain tahu bahwa pengujian untuk beton high density concrete itu sudah ada yang bisa Bu. Terutama untuk kepadatan. Ini kan kemarin ada pertanyaan terkait dengan muri tadi. Dari Prof menyampaikan bagaimana untuk menguji kepadatannya. Karena dia akan menahan sinar ultraviolet ya. Sinar X. Sinar X. Jadi nggak boleh betonnya itu Kropos atau lubang-lubang lah Bu istilahnya itu. Nah itu nanti ada sedikit mungkin disampaikan bisa ya Ibu, mohon maaf. Pengujiannya ada dia.
Ibu tinggal panggil dia untuk dites. Kebetulan kami sudah melakukan tesnya bersama Testindo, Pak. Oh, Untuk uji skem kepadatan betonnya juga sudah. Oh, siap. Ya nanti ditayangkan ya. Hasil tesnya kebetulan belum keluar, Pak. Nanti akan menyusul, kami susulkan hasil tesnya, Pak. Siap. Ya. Silakan Pak Dadang, udah. Oh, bisa dikasih apa namanya? Mas Ade kasih mic, Mas Ade. Nanti yang bersuara Pak Dadang aja. Tolong dibantu untuk mic-nya. Kalau nggak ada suaranya, pakai suaranya Pak Dadang aja menjelaskan. Iya kan Bu? Boleh Pak, boleh. Daripada nggak ada sama sekali. Open mic ya Pak? Ya, pakai lagunya Pak Dadang juga bisa nanti ya. Pakai apa suara Sunda ya, Pak Dadang. Itu suaranya. Gedung Proton Beam merupakan rumah sakit khusus untuk pengobatan kanker di Indonesia yang dibangun di area Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Proyek ini diinisiasi oleh Letjen TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi, bersama dengan Pusat Konstruksi Badan Sarana Pertahanan Kemhan Republik Indonesia. Ide ini sudah ada sejak tahun 2017. Tujuan utamanya adalah untuk membangun proton center pertama dan terbesar se-Asia Tenggara. Akibat pandemi COVID yang terjadi sepanjang tahun 2019 hingga 2021, konstruksi gedung Proton Beam sempat tertunda dan baru dimulai dilaksanakan pada tahun 2022. Nindya Karya Modern KSO dipercaya sebagai kontraktor pelaksana bekerja dengan PT Fastroindo Jaya Semesta sebagai kontraktor ME dan PT Artefak Arkrindo sebagai tim manajemen konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Saudara sekalian, sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa, marilah kita senantiasa bersyukur, dan khususnya kita telah melaksanakan kegiatan konstruksi Proton Beam Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan lancar dan sukses. Perlu kami sampaikan latar belakang tentang pembangunan konstruksi Rumah Sakit Proton Beam di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Ini diawali dari keprihatinan kita bahwasanya banyak pasien kanker yang tidak tertangani dengan baik ataupun kurang maksimal. Saudara-saudara kita masih banyak menggunakan fasilitas di luar pemerintah ataupun bahkan ke luar negeri. Kami sampaikan juga bahwasanya kegiatan konstruksi ini dilakukan oleh seluruh anak bangsa. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih kepada PT Nindya Karya Modern, Fastorindo, Artefak Arkindo, serta PT Famet Engineering. Harapan kami bahwa teknologi ini dapat digunakan dan diadopsi ke depannya dengan lebih baik. Karena teknologi high density concrete ini bisa dilakukan atau bisa digunakan pada lahan yang terbatas. Cocok sekali untuk situasi seperti Jakarta ini. Sehingga harapan kami secara konstruksi menjadi momentum bagi anak muda untuk senantiasa optimis dalam menata masa depan, melaksanakan kegiatan konstruksi, dan tentunya manfaat dari kegiatan konstruksi ini yaitu rumah sakit bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kami, khususnya penderita kanker, untuk lebih optimis dalam mencari kesembuhan. Rumah Sakit Proton Beam RSPAD Gatot Subroto memiliki berbagai fasilitas utama termasuk linear accelerator, PET CT, SPECT CT, CT scan, dan proton beam terapi. Fasilitas utama tersebut akan digunakan untuk proses penyembuhan penyakit kanker. Proton beam terapi merupakan salah satu alat terapi yang memancarkan radiasi sinar Penzian dengan kekuatan 230 MeV. Salah satu keunggulan dari proton beam adalah dapat menyembuhkan kanker yang diderita pasien dengan cara menembakkan sinar Penzian khusus ke bagian tubuh yang terkena kanker saja, sehingga tidak terdapat residu atau sisa radiasi yang dapat membahayakan organ tubuh lainnya. Peralatan proton beam ditempatkan pada lantai basement gedung guna menghindari dosis paparan radiasi berlebihan akibat penggunaan alat.
maka diperlukan perisai atau yang disebut shielding yang digunakan sebagai pelindung agar sisa dari dosis paparan radiasi kadarnya sesuai dengan ketentuan dari Bapeten. Metode perisai yang diterapkan adalah dengan konstruksi high density concrete dengan berat jenis 4.800 kg per meter kubik. Groundbreaking pembangunan gedung proton beam dimulai pada 9 Desember 2022. Selama proses konstruksi, terjadi banyak perubahan dan penyesuaian yang perlu dilakukan terkait dengan regulasi pemerintah, terutama pada regulasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. SNI yang semula mengacu pada SNI 2012 berubah menjadi SNI 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Kardiani, Project Manager dari Proton Beam RSPAD Gatot Subroto. Perbedaan proyek ini dengan proyek lainnya adalah penggunaan unsur konkretnya, di mana konkret standar yang biasanya kita gunakan pada proyek yang ada lainnya itu di 2.400 kg per kubik. Di proyek ini kami menggunakan beton khusus dengan standar 4.800 kg per meter kubik. Inovasi ini belum pernah dilakukan di proyek-proyek sebelumnya. Di Indonesia, proyek ini adalah pilot project yang menggunakan high density concrete tersebut. Ini pertama kali dan sebagai pionir sehingga kami perlu melakukan riset mendalam terhadap penemuan formula-formula yang akan digunakan pada konkret tersebut. Formula yang tepat terhadap material, terhadap metodologi yang akan digunakan. Sebetulnya kami telah melakukan penelitian dengan proses trial and error untuk menemukan formula yang tepat. Itu telah kami lakukan sejak Januari sampai dengan September 2023. Riset awal formulasi yang kami lakukan bekerja sama dengan beberapa universitas, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Trisakti. Beberapa kali kami melakukan proses trial dan error bekerja sama dengan tim Adimix. Pada akhirnya, kami berhasil menemukan formula high density concrete yang paling tepat di motif mulia. Formula itulah yang digunakan dalam konstruksi gedung RS Proton Beam. Penggunaan unsur lokal Indonesia menjadi concern kami. Akan tetapi, karena waktu yang terbatas, maka unsur material lokal tidak dapat memberikan garansi material yang dibutuhkan. Pada konstruksi gedung RS Proton Beam ini, volumenya banyak, mencapai hampir 795 kubik beton. Dalam mutu yang sama, kami terkendala untuk menggunakan material lokal. Oleh sebab itu, diputuskan untuk formula pembentuk beton high density concrete sebagian menggunakan material impor. Untuk proyek konstruksi Proton Beam RSPAD Gatot Subroto, komponen dasar yang diimpor adalah unsur Magnadens 8S dan 20S yang diimpor dari LKAB Minerals di Swedia, sedangkan steel shot kami impor dari China. Beton kepadatan tinggi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap dampak radiasi dan penggunaan alat-alat di bidang kesehatan yang memancarkan paparan radiasi tertentu. Penggunaan high density concrete tentunya mengacu kepada perhitungan dari konsultan perencana Vimit Engineering GmbH. Sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 15 Tahun 2014 tentang keselamatan radiasi dalam produksi pesawat sinar X radiologi diagnostik dan interversional. Steel shot difungsikan sebagai abrasif untuk stripping dan membersihkan permukaan logam agar mendapatkan hasil yang baik. Unsur utama pembentuk steel shot adalah biji besi dengan berat jenis antara 7,3 hingga 7,48. Secara komposisi, Magnadens atau Magnetite disusun oleh biji besi dengan berat jenis berkisar antara 4,7 dan 4,8. Ukuran Magnadens yang digunakan sebagai penyusun high density concrete adalah Magnadens 8S dan 20S. Semen digunakan sebagai bahan pengikat hidrolis antara agregat kasar dan agregat halus dalam beton. Tipe 1. Admixture merupakan bahan tambahan atau biasa disebut obat beton yang ditambahkan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki atau menambahkan spesifikasi khusus pada beton. Berdasarkan SNI 036861.1 tahun 2002, persyaratan air untuk campuran beton adalah sebagai berikut. Tantangan kami dalam membangun Proton Beam ini, karena ini adalah sebagai pilot trial dalam penemuan formula
yang tepat. Tentunya hal ini kami memerlukan beberapa trial yang diperlukan untuk pencapaian high density itu. Kemudian kami juga berdampak terhadap krisis material, di mana ekspedisi yang biasanya bisa pengiriman 3 bulan onsite project, ini tertunda hampir 5 bulan baru onsite di project. Harapan kami nantinya dengan penggunaan high density concrete ini, teknologi ini dapat dikembangkan dan digunakan dan diaplikasikan tidak hanya terbatas pada penggunaan bangunan rumah sakit saja, tapi bisa dikembangkan pada konstruksi lainnya yang membutuhkan proteksi radiasi pada bangunan tersebut, terutama untuk bangunan-bangunan yang tidak mempunyai lahan yang cukup. Harapan kami juga konstruksi ini bisa berkembang nantinya dan bermanfaat untuk rekan-rekan lainnya di pekerjaan sejenis. Demikian penjelasan kami dari PT Nindya Karya. Nindya Karya toward the excellent. Wow, keren. Belum saya suruh udah tepuk tangan ini. Berarti memang diakui ya. Ya, ini congratulations untuk Bu Rani dan tim ya, Pak Adi. Pak Adi mau nambahkan mungkin? Silakan Pak. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lah. Ya, 10 menit ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat dari, saya berdiri juga ya. Ya silakan. Jadi kalau dilihat dari prosesnya, pada awalnya itu adalah saya mencoba untuk menggunakan material lokal. Yaitu dari salah satunya itu ada pasir silika Bangka, terus kemudian ketemu dengan steel shootnya langsung. Nah, ketemu steel shootnya langsung, Bu Rani komplain mahal. Ya udah, kalau gitu kita kurangin lagi. Kita cari lagi bagaimana caranya, kita bilang pasir besi. Pasir besi bisa masuk tapi enggak konsisten, karena kalau hari ini kita pakai operasional di sana aja belum tentu bisa kejar kita punya kemauan. Nah, terus akhirnya kita masuk dengan ininya dari NK, dari Ibu Rani, artinya kita pakai dengan material Magnadens tadi. Dan kombinasi kita lakukan, originalnya pakai selam 10. Nah, itu menjadi permasalahan lagi. Ini si carriernya ini kan semennya ini kan beratnya di bawah batunya, agregatnya. Jadi kita mix up lagi, kita trial dengan tim R&D daripada Motif dan NK. Terus kemudian kemudian keluarlah desain yang terakhir ya Bu ya. Desain terakhir masih pakai selam 18. Melihat potensi yang ada masalah di pekerjaan dan karakter daripada betonnya sendiri, akhirnya kita sedikit rubah, modifikasi terakhir kita pakai dengan SCC level, self compacting. Jadi dengan begitu dia kenapa masalahnya, kalau digunakan dengan hanya high slam aja, maka si batunya itu materialnya akan sebentar jalan dan berhenti. Enggak ada lagi faktor yang mendorong. Tapi kemudian digunakan dengan SCC dan self compacting, self levering, dia menjadi mengalir karena dia akan terus kedorong. Karena si pendorongnya sudah homogen di belakangnya. Kira-kira begitu tuh perjalanan menariknya. Nah, semen minimum kita angkat, kemudian semen dan padanya alhamdulillah SOP, kemudian daya angkut sekarang di operasional. Di operasional beton saya Bu Rani minta 300 kubik sehari. Wah, saya bilang ini berapa truk? Kenapa? Karena truk saya cuma mampu setengahnya. Karena kan udah 2 kali lipat ya. Gitu. Jadi akhirnya kita jalan, kita selesai continuous itu dari 4 hari ya. 4 hari. Itu sempat dikomplain tuh sama direktur saya karena ada beberapa proyek yang langsung di stop ya. Tapi mau nggak mau untuk Bu Rani kita stop. Kira-kira demikian. Itu pengalaman menarik saya untuk bisa memformulasikan, kita memfine tune sehingga kita bisa apply di proyek RSPAD ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pertanyaannya saya dulu ya, yang lain ntar dulu sabar. Selanjutnya saya ya Pak ya. Ya sebentar Pak. Bapak tadi naikkan dari 300 menjadi something ya, untuk supaya bisa meluncur. Yang dinaikkan adalah cemented material semen atau SCM ya. Nah di situ kan sebetulnya alternatif yang ada yang lain Pak. Selain semen adalah fly ash. Kebetulan di sini ada yang mewakili itu Pak dari PLN. Melimpah ruah Pak, mulai dari Cilegon itu banyak sekali. Kemudian ada slag.
Itu di Cilegon juga ada, Bu. Oh sudah, kenapa enggak? Oh trial awal. Kenapa enggak masuk? Jadi gini Pak, Gimana? Kalau yang fly ash kan enggak kurus sih. Oh yang slack. jadi kenapa slack ya fly ash ini kita tidak masukkan? Kenapa? Karena pada dasarnya kita coba untuk seminimal mungkin semen itu sendiri. Oke. Ya kan, tapi kemudian kita lihat memang tidak bisa cukup membawa si yang 7, ini, si steel shoot 7, berat jenisnya. Oh, Ya kan? lebih ringan ya fly ash ya. Ya, jadi si ini kan 3, nih. Kalau saya sederhananya yang bikin mengimpact dia turun, air mesti diturunin, kali yang paling ringan air. Ya, jadi karena itu begitu satu dia sulit untuk mencapai di atas itu. Semen 3, ya kan? Nah, terus yang magnades itu 5, jadi ketika yang partikel yang lebih material yang lebih lunak, lebih ringan, itu harus kita minimalisir. Ya. Fly ash 2, ya. Iya. Fly ash lebih ringan, Bang. Ya, Betul. kira-kira demikian. Ya. Sudah terjawab kalau gitu pertanyaan saya. Sekarang mungkin kita beri kesempatan untuk bertanya ke audiens dulu ya. Ya, silakan. Mungkin dari sisi kanan dulu lah, gantian sebelah kanan. Pak Asri udah ini ya, tunjuk terus ya. Silakan Pak Asri untuk menyampaikan. Ya, makasih Pak Dudung workshop. Pak Adi dan Bu Rani. Ya. Jadi material yang dipakai itu yang magnades. Itu sebagai fine agregat ya. Fine agregat sama cost agregat juga Pak. Maksudnya gini, mungkin pasti ada kriterianya dong masuk di dalam material properties, masuk di mana fine dan cost-nya ya. Mengikuti aturan apa Bu kalau seperti itu? Kita ngikutin yang American Concrete Institute itu Pak. Jadi di sana kan udah ada pilihan. Kita kalau untuk mencapai density 4.800 itu kita mau ngambil yang mana aja. Sebenarnya ada 3 pilihan Pak waktu itu. Jadi kita bisa menggunakan fosforus, cuma kan impact-nya juga cukup besar jika itu kita implementasikan. Juga ada boron ya Pak ya. Nah jadi ada 3 itu yang mungkin kita bisa aplikasikan, yang agak lebih mudah kita implementasikan itu yang magnetite dan kombinasi steel shoot Pak. Oh, itu steel shoot tetap dipakai enggak? Pakai Pak. Oh. Nah itu juga masuk apa itu? Jenis material apa? Itu masuk ke... Maksudnya di kriteria kita persyaratan kan tadi pakai SNI ya? Iya. Tetap. Maksud saya itu sesuai itu? Maksudnya mengikuti itu ya? Steel shoot-nya maupun magnadesnya ya? Jadi gini Pak, di dalam beton itu kan empiris. Ya, jadi kalau kita cari bagaimana tingkat kelecakan, tingkat optimum daripada masing-masing kombinasi itu bisa kita lakukan, sudah kita lakukan trialnya. Jadi si steel shoot itu categorize itu bisa dibilang karena dia single size kita taruh sebagai screening. Jadi batu kecil. Kemudian pasirnya itu ada di magnadens 1 dan 2, yang 1 lagi sebagai batu 1, 2. Nah itu kita kombinasikan, kita mencari optimum komposisinya, tapi tidak kita hitung, tapi kita langsung pakai trial. Ya karena masalahnya ini karakternya ada yang single size Pak, jadi itu harus nggak, soalnya kan agak mungkin nggak tahu nanti pas di aktualnya itu ketemunya kan bisa antara kan gitu ya. Jadi bisa mungkin seperti itu. Yang penting kan kita tetap ngikutin aturan SNI kan. Yang terakhir Bu, ini kan high density untuk anti radiasi gitu ya. Radiasi. Nah, maksud saya terkait beton segar, mulai dari segar sampai nanti uji akhirnya, meskipun ini sudah ditesin tapi belum keluar hasilnya, maksudnya apa saja sih yang dibutuhkan? Pertama parameter, kriteria, dan jenis pengujiannya apa Bu? Makasih Bu. Baik Pak, Ini untuk kalau nggak bisa dijawab nanti boleh Bu, tapi Bisa, terjawab ya. Kalau panjang ya, karena Iya. waktu kita ya. ya. Baik Pak, kalau untuk pengetesannya, untuk mutu beton sesuai standar Pak, dites tekan. Kemudian kalau yang untuk kepadatan beton, emang itu tidak dipersyaratkan Pak di spesifikasi kami. Cuma untuk antisipasi kami terhadap kerapatan beton, itu emang kita bekerja sama juga untuk memforensik si beton yang terpasang ini sesuai kerapatan itu udah sesuai apa belum. Nah jadi kami tambahkan uji forensik terhadap yang udah kecor gitu Pak. Seperti itu Pak. Ini bisa saya tambahkan.
macam-macam Pak kriterianya. Nanti saya Jadi buka baru dulu ya Pak. diuji nih kayaknya, baru diuji, hasilnya Baru belum diuji keluar. Pak, jadi hasilnya belum keluar. Ya. Nanti kalau keluar hasilnya saya submit ya Pak Dudung. Ya, ya. Iya. Ya, betul. Mungkin disampaikan dulu tesnya apa, tapi hasilnya belum ada. Sambil tunggu Bu Rani cari, ini jadi gini Pak, ya itu juga kaidah daripada kekedapan beton beton kedapnya sudah masuk, karena kenapa kita foto semen ratio-nya itu di bawah 0,4. Artinya dengan sementisius, dengan semen yang 400, airnya rendah, secara kerapatan beton itu sudah masuk. Hanya pengujiannya, karena ini terutama terhadap, karena ada kombinasi material yang import ini tadi, yang untuk proton, maka itu terpisah tersendiri. Nanti hasilnya dari Bu Rani. Jadi kemarin harusnya kami sudah tes ya Pak. Jadi kami pakai alatnya tomograf UP karena dia ketebalan ya Pak. Jadi betonnya cukup tebal hampir 3 meter. Jadi kemarin dengan alat yang biasa dipakai sama rekanan untuk forensik tuh nggak cukup untuk ketebalan itu. Jadi mereka gunakan penggunaan alat dengan tomograf untuk beton yang lebih dari 2 meter Pak. Nanti hasilnya saya submit Pak. Ya. Iya. Kemarin emang tesnya itu diumpamakan dengan tes yang normal itu nggak bisa Pak dari mereka dengan alatnya mereka sebelumnya. Jadi mereka ini cari lagi untuk alat yang lebih tebal gitu Pak. Iya, gitu Pak. Karena kalau kita nggak pakai HDC ini Pak, nggak pakai HDC untuk konkret, mungkin lebar beton kita tuh bisa jadi 8 meter gitu Pak untuk shieldingnya. Karena kalau logika teknik saya gini Bu ya, jadi bukan saja kerapatan sebetulnya. Kerapatan itu kan karena supaya nggak tembus saja tuh radiasinya. Jangan-jangan material yang dipakai itu justru memantul ke dalam. Ke dalam jadi kita ngacak kita tidak terkendali pantulan dari radiasinya. Nah, itu kandungannya ya. Jadi kandungan materialnya ya, tadi magna das atau apa tadi, itu peluru ya itu ya. Peluru yang biasa untuk main shot airsoft. Itu biasanya dipakai untuk blasting juga Pak biasanya. Jadi gini Pak, jadi sebelum kami meriset untuk menggunakan magnetek itu, saya kepikiran sama seperti Bapak, cari beton 4.800, ya udah saya cari gampang saja Pak. Ya udah pasangin plat besi di sandwich, kita cor. Ternyata di bapetennya nggak bisa Pak. Jadi unsur itu tidak mereduce, malah memantulkan. Jadi proposal kami yang untuk hal seperti itu di-reject Pak dari bapeten. Jadi bapeten tetap harus menggunakan material yang sudah ada standar yang seperti di American Concrete itu Pak. Jadi kalian tinggal pilih gitu Pak. Jadi kemarin kita sempat mau menggunakan fosforus, cuma kita takut bahaya pembakaran di lapangannya juga Pak. Jadi kita cari material lebih aman, akhirnya kami memutuskan menggunakan magnetite tersebut. Ya, datanya nanti di AP3I ada Pak. Insya Allah kita juga mengverifikasi, mengklarifikasi, dan ikut menguji Pak. Karena mau dapat muri. Yang lainnya silakan, ini kita menantang juga, ini salah satu produk unggulan Nindya Karya yang saya appreciate dengan melakukan semacam riset ya, di project lagi, 2 tahun ya, setahun lebih, hampir 2 tahun. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Rani dulu. Ya. Selain Pak Hasil, ada yang mau bertanya silakan dari sisi kiri. Oh tengah Pak Bambang. Ada lagi mungkin? Oh Pak Cintat. Wah ini expert-expertnya AP3I mulai tanya ini. Silakan Pak Bambang duluan ya. Makasih Pak. Saya Bambang dari Adi Beton. Menarik nih Pak masalah high density beton tadi Pak. High density concrete. High density concrete ya beton. Yang mau saya tanyakan. Yang pertama masalah ini setting time suhu betonnya berapa kalau high density concrete Pak. Yang kedua ini kan beton berat ya Pak. Itu kalau batching plan biasa mungkin nggak bisa, apa perlu dimodifikasi di batching plan-nya Pak. Yang ketiga ini betonnya lebih 2 kali dari beton biasa ya Pak. Masalah harganya berapa persen dari beton biasa? Wah, ya, gitu. Persen aja Bu, nggak usah. Kalau nggak perlu dijawab nggak usah Bu. Itu aja Pak. Ya, Pak. pertanyaannya saya kira akan dijawab sama Bu Rani sama Pak Adi ya berarti.
Jawab Sabar, nomor Pak. 3 dulu Pak berarti Supedi, ya sabar, Pak. sabar dulu Pak. Tapi kalau mau jawab juga boleh Pak harganya. Oke, mungkin di slide yang ini ada yang sesudah terima Tolong kasih. ditayangkan, Mas Ade. Ada slide-nya. Ada satu slide yang operation. Ini pertanyaan yang orang yang mau niru ini kayaknya Bu. Harganya berapa gitu? Kalau nilai tambah itu nggak bisa dihitung langsung Pak. Nggak bisa, jawab aja. Kira-kira mana? Lanjut Bu, saya sudah terima kasih. Setting time tadi ya. Saya sudah terima kasih, ada slide lagi. Pak Dadang? Oh, jangan di unhide aja. Pelan-pelan Mas. Oh ada unhide-nya. Mungkin Pak Dadang bisa bantu Pak, silakan Pak. Yeah. Sambil nunggu Pak, Ya. Ini pertanyaan nanti yang kedua siap-siap nih Pak. Ya siap. Ini suhunya Oke. Pak DP3I nanti yang tanya ini. Pertanyaan kedua apa tuh tadi ya? Yang kedua tadi. Oh suhu beton. Suhu beton itu ya. Modifikasi plan, karena Modifikasi berat, plan. ya. Ada lanjut ke bawah. Boleh kan di sharing ya Bu ya? Terus Merah terus putih. terus Siap. ke bawah terus. Terus Pak. Oke, itu slide nomor 22 ya, 22 ya. Ke atas cepetan. Nomor 22. Nah, ini oke. Sip. Jadi kalau kita lihat ini saya pelajari di situ ada beberapa material yang tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem kami. Artinya kalau mau dimasukkan kita investasinya nggak bisa langsung ya. Kemudian plan sudah sempit. Kemudian di Cempaka Putih nggak punya space lagi untuk macam-macam. Jadi kita lakukan pembuatan untuk conveyor pemasukan steel shoot. Karena steel shoot itu nggak bagnya memang kemasannya 20 kiloan ya, kecil. Jadi kita masukkan sendiri dengan sistem conveyor di tempat yang terpisah. Jadi kalau kita lihat di situ itu sebelah nomor 15 ya. Sorry, ya. Nomor ini di sini. Jadi ini adalah area untuk yang steel shoot-nya. Sementara magna dense-nya itu dia masuk ke dalam sistem batching plan kalau dia bisa masuk pada bin material. Tapi kalau steel shoot dia sendiri. Jadi steel shoot dia terpisah, polanya adalah menjadi itu magna dense bisa masuk 08 sama 20, kita punya binnya. Bin-bin di tempat pasir ya, di tempat batu. Nah, kemudian sementara untuk ini steel shoot ada di feeding steel shoot sini. Yes. Ya. Terima kasih. Paling atas ya. Inilah. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya seperti biasa, hanya bedanya di sini. Bedanya di tempat pemasukan steel shoot. Dan steel shoot ini dimasukkan lebih dulu. Kita lebih dulu, terus kemudian kita keluarkan, dia masuk ke loading point-nya si batching plan, dan kemudian baru kita running produksinya. Nah, ini 3 ton ini steel shoot ini hampir 3 ton masuk. Tetapi ini cukup hati-hati karena masalahnya ketika dia masuk kan mesinnya kemungkinan jangan sampai mati. Kenapa? Kalau dia mixing dia mati, punya potensi masalah lagi terhadap drum mixernya waktu dia mau mulai mixing lagi, nantinya dia jadi berat, engine-nya nggak kuat. Bisa begitu, bisa seperti itu. Nah ini contohnya dia. Nah jadi kalau kita lihat di sini kita cuma bisa 3 load per jam. Ya kan? Nah kalau 3 load per jam artinya kita cuma 9 kubik 1 jam. Batching plan kita 60 kubik per jam, 80 kubik per jam. Jadi cuma tinggal 9 kubik per jam. Ini yang kemudian truck mixer menjadi lebih banyak. Semuanya menjadi lebih banyak. Nah ini yang menjadi kalau dibilang tadi
cost-nya kalau kita langsung lompat ke tempat biaya, maka biayanya harus diperhitungkan di sini. Dan semua ketika Bu Rani NK bilang bahwa jalan, seluruh proyek tutup. Jadi cuma untuk NK aja. Karena materialnya nggak bisa dicampur, Pak. Jadi itulah kenapa menjadi selain materialnya, operasionalnya juga menjadi khusus. Kira-kira demikian. Terjawab. Jadi jawaban nomor 3 Pak terkait cost dengan closingnya Pak Adi tadi. Kalau saya proyeknya jalan, yang lain dia nggak bisa terima orderan. Jadi Bapak bisa kalkulasi berapa operational cost hour-nya dari plan. Sementara saya ngecor 400 kubik untuk 4 hari, tidak bisa terima. Dan area cleaning yang dibutuhkan Motif Mulia sebelum persiapan ngecor punya kita tuh setengah hari Pak. Closing pengecoran Motif Mulia harus ngebersihkan lagi hampir 1 hari. Jadi overall kita dihabiskan untuk pengecoran ini tuh 5 hari, Motif Mulia tutup untuk orderan yang lain dan menggunakan armada hampir setengahnya. Jadi sementara manpower harganya tetap sama ya Pak. Jadi budgetnya high cost Pak. Jadi tidak direkomendasikan untuk yang lokasi yang cukup luas Pak. Kalau lokasinya sudah terbatas ya mau nggak mau Pak. Tapi harganya Motif kan masih masuk ya Pak Adi ya? Harga Motif sebenarnya juga Pak. Ini yang merupakan poin buat saya ya. Harga merupakan suatu standar. Dua-duanya belum tahu loh pada saat estimasi. Saya tidak tahu harga Pak. Jadi waktu saya menawar proyek ini Pak di Kemhan, feeling saya akan menumpahkan cor-coran besi ke dalam satu shielding dinding Pak. Jadi saya cuma mengkalkulasi harga besi pada saat itu saya kali 4.800 kg per meter kubik. Jadi naifnya saya tuh di situ Pak. Kalau saya tahu harganya Motif Mulia Pak, saya akan kalikan dengan faktor X tersebut. Ini yang perlu ditiru nih cara ngitungnya ini, estimatornya udah jalan nih. Dia ngitungnya cuma besi ya. Harga besi, tapi harga WF ya Pak, jangan besi beton WF, Pak. Ya. Harga besi baja dikali 4.800 Pak. Itu pemikiran. Buat nawar ya? Buat nawar. Ternyata risetnya mahal Pak. Ya kita salut kepada beliaunya untuk mengestimasi terus dapat harga bisa dilaksanakan sama Pak Adi ya. Digencet Pak. Iya. Tapi enggak Bu, saya lihat tadi beliaunya melakukan re-engineering. Seperti membuat apa tadi, atap tadi ya. Iya. Terus dia prosesnya lebih dulu nimbang. Coba suruh nunggu itu kan repot sekali itu Bu. Jadi kita di awal betul. Baru dia campur. Jadi kita di situ Pak, trial error kita untuk menimbang, untuk memodifikasi conveyor itu berliku-liku panjang Pak. Jadi ada kita kirimkan kren untuk timbang pakai bucket cor, kita modifikasi loader, akhirnya keputusannya modifikasi conveyor Pak. Ada lagi. Tenaga kerja itu sudah disupport sama Bu Rani dari orang-orang katanya super power Pak. Tapi keren. Ternyata 2 jam down capek mereka. Akhirnya kita shiftnya Pak enggak 8 jam. Per 3 jam udah langsung ganti shift. Kalau enggak mereka udah enggak sanggup. Mendingan berhenti mereka. Jadi gitu. Ya saya pernah diskusi dengan Pak Hasril itu. Truk kalau cuman diisi 3 kubik itu udah rugi aja ya. Karena kita bisa sampai 7-8 kubik ya. Ini diisi 3 kubik Pak. Less than 50%. Kedua, bayangin suruh nunggu sampai berapa jam tadi itu? 4 jam. 3 kubik per jam. Lah ya 1 kubik kan dia. Harganya prime. Harganya khusus. Ya, yang estimasi khusus juga. Sip. Udah bisa disimpulkan Pak Didi, nanti harganya kurang lebih sekian. Oke, pertanyaan Pak Cinta, monggo. Wah ini siap-siap nih kita nih. Terima kasih. Ini justru sebetulnya saya pengen fokus ke Pak Sumedi, pengen nanya. Tapi kalau boleh satu lagi untuk... Oh boleh Pak, 2 juga boleh kok Pak. Boleh ya Pak ya. Pak Sumedi, mungkin ini jarang kami bisa dengar dari Bappenas nih Pak. Kami pengen mungkin apakah, kalau istilah zaman sekarang anak muda mungkin spill ya Pak ya. Ini kira-kira Jakarta FS Kaltim Pak, kira-kira di mata Bappenas nih pengembangannya seperti apa sih Pak? Apakah Jakarta masih seperti yang dulu punya banyak impian mengenai infrastruktur Pak?
ada MRT, ada giant sea wall, ada tunnel, kemudian ada LRT dan sebagainya, Pak. Apakah masih seperti itu? Karena ada IKN, Pak, di Kalimantan Timur nih, Pak. Apakah Kalimantan akan dibangun semasif Sumatera dengan banyak tol, begitu, Pak? Kira-kira itu, Pak, pertanyaan kami. Kalau untuk NK sedikit aja, untuk mengukur density ya, itu Ibu kayaknya tidak menyebut water cement ratio ya. Itu ngambil sampelnya gimana Ibu? Karena agregatnya itu kebagian besar kan ada di bawah ya. Apakah bisa homogen ya gitu ya? Ini waktu mengambil sampel menghitung density. Oke, saya kebayang gimana gitu. Terima kasih. Sabar, pertanyaan ke Pak. Terima kasih dulu. Tambah menarik ini kayaknya nih. Ya, yang pertama tetap Jakarta sebagai pusat bisnis kan. Itu tetap rencana bahkan untuk jalan MRT dan sebagainya masih on the track untuk sekarang masih jalan ya. Dan juga untuk beberapa infrastruktur yang strategis akan tetap berjalan. Nah untuk yang Kalimantan itu memang ya pasti akan ada akselerasi ya pembangunan infrastruktur. Hanya memang kita kerjasama dengan OECD ya, itu pendekatan nature based solution. Jadi solusi berbasis alam itu menjadi sangat penting. Sehingga nanti tadi pendekatan yang infrastruktur yang berketahanan, resilient, dan sustainable itu termasuk pembenahan tata kelola. Jadi ini yang mungkin harus kita kejar 5 tahun ke depan supaya tadi multiplier efeknya itu tetap optimal gitu loh. Jadi Jakarta tetap on the track, kemudian Kaltim juga on the track. Hanya mungkin untuk soal penjadwalan, kalau soal kami juga kerjasama dengan studi dengan JICA ya, kawasan Rebana. Kawasan Rebana itu di Jawa Barat. Karena Bandung itu kan di cekungan, dia sudah daya dukung dan daya tampungnya sudah, carrying capacity-nya sudah over, maka kita harus geser sedikit ke kawasan Rebana itu. Master plan-nya sedang disiapkan, itu diskusi. Dan juga beberapa klaster untuk pengembangan kawasan. Pasti akan berkembang juga nanti. Jadi tidak ada dikotomi Jakarta Kalimantan, nggak ada. Tapi semua kita dorong, kita bangun. Karena kita harus punya optimisme ya untuk Indonesia Emas 2045. Itu Pak. Optimis Pak. Jakarta masih ada kok. LRT ya, MRT ya, pembangunannya ditambah Pak, tenang aja. Kemarin saya lihat di mana ya, ada rencananya tetap jalan, kemudian di ibu kota negara kita IKN Pak, saya dengar juga dikembangkan, tapi yang mengembangkan bukan duitnya negara, pakai uang dari istilahnya KPPU. Ya. Jadi dua-duanya kita berharap Pak. Untuk rencana 2025 kita optimis Pak, masih banyak kerjaan. Kita harus mempersiapkan kita sendiri sekarang ya. Silakan Pak dijawab yang untuk masalah selam ya tadi ya. Iya, berat jenis tadi Pak. Ya, berat jenis, segregasi. Jadi kalau dilihat di sini kita sudah di bawah 0,4 Pak. Airnya cuma 120 kilo ya kan. Terus kemudian memang yang kita kejar self leveling self compacting. Kalau saya bilang itu sih, kalau bilang dia crawling, merayap ya kan, merangkak. Si beton bisa mengalir sama pulennya itu yang penting. Kalau saya suka bilang sama teman-teman di beton tuh itu pulenitasnya harus dijaga tuh. Jadi supaya dia tetap megang, karena apalagi ini yang dipegang ini lebih berat dari badannya sendiri ya kan. Si pasta itu megang material yang 2 kali lipat beratnya dia gitu. Nah itu sudah kita research lumayan cepat. Sama dari dengan basic yang sudah ada kita kembangkan saja, alhamdulillah jadi gitu. Kira-kira demikian Pak. Ya simpel ya, jadi siapa yang megangi ya spesi kan gitu ya. Oh spesinya kurang, tambah semen, tambah materialnya gitu. Ya oke, logik thinkingnya jalan.
sedikitnya. Jadi daya cengkeramnya si pasta itu harus diperhitungkan. Istilahnya kemarin licin gitu ya, supaya pelicin ya. Karena yang ini juga super licin kan, si steel shoot Pak. Kalau dia nggak lengket, dia lari. Baik, ada pertanyaan lagi dari floor? Kalau enggak ini sudah habis memang. Jadi waktu kami berikan kepada MC, karena MC-nya ini dirangkap-rangkap juga Pak. Jadi mohon maaf nih, Bulis, oh ada pertanyaan. Nah lo, monggo Mas. Ternyata masih ada pertanyaan satu, boleh Bulis? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung dari Bappenas, stafnya Pak Sumedi. Wow, keren. Tertarik Pak untuk material yang untuk bangunan nuklir gitu ya. Untuk yang steel shoot-nya sendiri kan tadi licin Pak ya. Memungkinkan nggak Pak supaya tidak licin itu steel shoot-nya dimodifikasi gitu supaya agak permukaannya supaya tidak licin gitu Pak. Berfraktur namanya. Ya, berfraktur gitu. Ya, terima kasih mungkin itu Pak, terima kasih. Agak kasar gitu Pak maksudnya. Baik Pak, sedikit saya overview terhadap riset ini ya Pak. Awalnya tuh kami sudah pernah menggunakan sebelum steel shoot ini namanya steel grid Pak. Steel grid itu dia lebih pecah dan lebih pipih. Tapi dari evaluasi yang kita gunakan, beratnya langsung ngedrop Pak, meskipun bahannya besi. Jadi secara volume mungkin dia tidak mengisi untuk volume itu, sehingga kembali tetap menggunakan steel shoot. Tapi kami sudah pernah uji dengan steel grid Pak. Kadang ini dalam proses ini kalau kita bicara sampai bagaimana kita mendesain beton, somehow itu bisa sekali-kali kita bisa ada di satu lokasi yang ada cuma itu, kita nggak punya pilihan. Jadi itu yang kita yang kami lakukan. Satu, yang kedua, kebetulan memang yang beratnya paling berat itu 7, di atas 7,2 kalau nggak salah, itu adalah steel shoot-nya. Jadi itu memang harus ada material itu, kalau enggak dia nggak masuk ketemu 4,8. Tapi memang jadi paling mahal ya Bu ya. Baik, sudah ya. Izin Pak, satu lagi Pak di Zoom. Ada pertanyaan. Oh dari Zoom, saya baca ini. Dari Bapeten, wow ini yang kemarin ya kali ya. Terima kasih dari Pak Muhammad Rifki. Menanggapi untuk riset pengujian ketahanan radiasi, apakah Nindya Karya memiliki rencana untuk melakukan uji penetrasi radiasi secara mandiri? Oke, jadi sudah nanti dijawab ya sama Bu Rani. Kemudian terkait material disarankan menggunakan HDC oleh Bapeten karena proton beam selain memancarkan proton juga menghasilkan radiasi sekunder dari interaksi dengan material sehingga menghasilkan neutron. Neutron sendiri dalam hal ini hanya mampu ditahan radiasinya menggunakan air atau beton dengan densitas tertentu. Beton yang dikembangkan oleh NK dalam hal ini dapat menjadi best practice untuk material gedung reaktor yang berfungsi sebagai penghalang akhir radiasi. Ya ini untuk rencana yang kemarin itu mungkin nuklir. Ya. Itu pertanyaannya bisa jawab nggak nih? Oh, jadi mohon maaf ini pertanyaannya akan diuji dulu Mas. Jadi untuk sudah dilakukan oleh NK, nanti untuk detailnya mungkin akan dilaporkan kan ke Bapeten ya, karena Bapeten ini yang ngawasin Ibu juga ya, yang mengakses nantinya ya. Silakan nanti ketemu di proyek Pak untuk detailnya dan jawabannya mungkin setelah, loh ya kan nggak ada datanya sekarang kan. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak. Oh sekarang no. Nanti dengan Bapeten Bu ya. Jadi kita sebenarnya di awal bulan Mei itu udah datang ke Bapeten Pak untuk pendampingan teknis untuk shielding ini. Cuma ada waktu itu
Bapeten menegaskan Bapeten tidak bisa melakukan uji sebelum equipment terpasang. Makanya terima kasih dari Bapak Bapeten, kami diminta untuk uji mandiri di Batan nantinya Pak. Uji mandiri kalau nggak masuk nanti ada perbaikannya kan, jangan dilaporkan dulu ke penerimaan kan, masih proses. Jadi ingat kita dulu ya, kalau ada NC internal Bu. Baru setelah itu kalau memang ini ada upaya perbaikan atau penyempurnaan, atau kalau enggak ya di downgrade kan. Corrective actionnya apa, baru setelah itu di downgrade. Kita punya QA kan, insya Allah bisa menjawab. Oke, saya kira sudah ya, waktu kami serahkan ke Bu Liz. Sebelumnya kita aplaus sekali lagi untuk dua pembicara yang wow keren nih. Baik, terima kasih.